Halo, selamat datang di podcast Terbitlah Terang. Hari ini kita berlima akan berdiskusi tentang Sumpah Pemuda. Dan ini juga episode khusus yang kami buat untuk teman-teman semua, karena kita pada bulan Oktober ini akan merayakan Hari Sumpah Pemuda. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membaca kutipan teks asli Sumpah Pemuda yang dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Isi Sumpah Pemuda memberi kesan pada saya bahwa para pemikirnya, pencetusnya bukan hanya menjadikan itu suatu tekad, tapi juga menyadarinya sebagai tantangan serius. Dalam perjalanan sejarah awal Nusantara, suku-suku bangsa berelasi, tetapi bukan berhimpun untuk membangun kekuatan besar. Mereka bahkan saling bersaing, mereka berelasi untuk keuntungan masing-masing. Kekuatan asinglah yang berupa perampasan dan penindasan kita sebut sebagai kolonialisme, yang menyadarkan bangsa-bangsa di Nusantara akan pentingnya membangun kekuatan bersama. Hanya dengan bersatu kita bisa melawan dan membebaskan diri dari penjajahan. Sekarang kita sadari bahwa keanekaragaman terkait erat dengan kompleksitas. Bersatu bukan berarti menyeragamkan. Mengenali fondasi yang sama di bawah keberagaman di permukaan adalah hal yang kita perlu sadari sekarang. Sekarang kita saling berkoneksi dan terkoneksi karena berbagai alasan. Di lingkup lokal maupun global, kita menjadi bagian jejaring kecil maupun besar, kita bagian dari kompleksitas dan ikut membangun kompleksitas. Kompleksitas menghasilkan keberagaman baru. Melalui keberagaman inilah persatuan dalam konteks modern kita perjuangkan. Sekarang, bersatu untuk apa? Berjuang melawan apa? Menurut saya, sederhananya, berjuang melawan perpecahan. Segala macam perpecahan yang mengakibatkan pelemahan, penghambatan kemajuan, dan pada akhirnya mungkin keruntuhan. Sejarah menunjukkan itu. Fisika juga menunjukkan itu. Itu adalah pelajaran bagaimana sebuah sistem multi-komponen bisa bertahan. Sumpah Pemuda yang disampaikan oleh kaum intelektual Indonesia pada masa itu nampaknya sudah mendasarkan keinginan-keinginan, cita-cita ingin menjadi suatu nation yang secara hukum itu nation akan sungguh-sungguh terwujud apabila ada wilayah geografi, ada penduduk, ada pemerintahan, ada pengakuan dari negara asing. Tetapi secara antropologis itu semua masih bersifat normatif, cita-cita, ideal-ideal. Untuk menjadi nation yang sesungguhnya harus ditambah lagi satu unsur yang sangat mengikat, yaitu sentimen kebangsaan. Jadi betul-betul ada perasaan memang senasib, sepenanggungan, memiliki sejarah yang sama. Nah, itu yang sangat memperkuat bagaimana akhirnya Sumpah Pemuda diikuti oleh gerakan-gerakan selanjutnya, dan saya kira yang terbesar adalah 17 Agustus 1945. Di dalam Sumpah Pemuda dan kemudian kita menjadi negara Republik Indonesia, itu seharusnya juga disadari bahwa sebetulnya NKRI menurut Profesor Harsya Bachtiar
itu bukan satu-satunya nation. Jadi di dalam NKRI ada nation-nation kecil, tua, berbasis kesukubangsaan, dan sebenarnya itu adalah masyarakat adat yang memiliki kebudayaannya masing-masing, bahkan memiliki kepercayaannya masing-masing. Jadi sebenarnya Indonesia ini luar biasa, begitu beragam, tetapi punya cita-cita yang sama, sentimen kebangsaan yang sama, maka itulah kita sekarang. Oleh karena itu setelah 1928, sekarang 2025, penting untuk merefleksi apa sebenarnya kekuatan-kekuatan kita dan apa sebenarnya masalah-masalah kita, sehingga kita bisa mencari solusinya betul-betul berdasarkan pelajaran-pelajaran dari sejarah, dari berbagai masalah-masalah hukum, politik, sosial, humaniora, dan macam-macam itu secara interdisiplin agar kita benar-benar bisa menjadi bangsa besar. Refleksi saya atas Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda bagi saya adalah sebuah kekuatan imajinasi generasi muda pra-kemerdekaan untuk berani bermimpi mengenai kebebasan. Kebebasan dari penindasan dan ketidakadilan, kebebasan untuk menentukan jalan hidup sendiri, kebebasan dari penjejahan, serta keberanian untuk mengubah nasib diri sendiri. Sumpah Pemuda adalah sebuah kekuatan kultural yang menjadi fondasi untuk kita semua. Dari Indonesia sebelum prakemerdekaan, Indonesia sekarang, dan Indonesia masa depan. Sumpah Pemuda sangat penting, perlu kita selalu peringati, bukan hanya sebagai sebuah kejadian, tapi sebagai sebuah pemaknaan atas kekuatan Indonesia dulu, sekarang, dan masa depan. Sumpah Pemuda memberikan inspirasi karena semangat atau gelora para pemuda ini. Kalau kita melihat tokoh-tokoh yang ikut waktu itu, usianya semua 20-an. Antara lain adalah Yohanes Lemena dari Yong Ambon, kemudian Muhammad Yamin yang juga dari Sumatera Bon, lalu ada juga yang dari Ketua Yong Yava, Muhammad Rum, dan ada juga dari Sumatera Selatan, ya, Adnan Kapaugani, dan tidak kurang juga ada satu tokoh keturunan Tionghoa bernama Si Kong Leong yang menyediakan rumahnya di Keramat 106 untuk jadi tempat Sumpah Pemuda. Sekarang menjadi Museum Sumpah Pemuda. Nah, kita melihat semangat anak-anak muda ini yang berusia 20-an yang nantinya mereka menjadi tokoh-tokoh nasional, ya. Di saat ini kita lihat bagaimana anak-anak muda mahasiswa turun ke jalan. Saya kira saya sangat mendorong anak-anak muda, pakailah waktumu untuk ikut memikirkan bangsa ini. Jangan ditunggu sampai nanti sudah punya kerja atau punya keluarga. Justru inilah momen-momen yang sangat penting untuk menjadikan dirimu sebagai pelopor. Seperti tadi sudah dikatakan, untuk memikirkan bangsanya, mengimajinasikan masa depan, karena di tangan anak-anak muda inilah masa depan Indonesia akan berlanjut. Hampir 100 tahun lalu, anak-anak muda dari berbagai suku, bahasa, dan latar belakang bersepakat, kita satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, Indonesia. Hari ini, kita hidup di zaman yang berbeda. Mungkin lebih canggih, lebih terhubung, tapi sayangnya seringkali juga lebih berjarak. Terlalu sibuk berpendapat sampai lupa mendengar. Terlalu sibuk membela kelompok sendiri sampai lupa bahwa kita semua tetap sebangsa. Perbedaanlah yang justru saling menguatkan, asal ada rasa saling peduli.
Indonesia akan lebih baik kalau kita semua saling jaga, saling rawat untuk sesama dan juga untuk alam. Indonesia bisa jadi rumah yang lebih adil, damai, dan layak untuk semua makhluk hidup. Bayangkan masa depan di mana anak-anak tumbuh tanpa takut dibedakan, di mana suara semua orang bisa terdengar meski berbeda. Kita bisa mulai dari langkah kecil. Kita masing-masing bisa berbuat kebaikan, membantu sekitar kita, jujur pada diri sendiri, dan percaya bahwa kebaikan bukan soal siapa kita, tapi apa yang kita lakukan. Sumpah Pemuda adalah semangat yang harus terus hidup dengan cara kita, dengan gaya kita, dan dengan hati kita. Tadi kita telah mendengarkan refleksi ya atas arti Sumpah Pemuda. Nah sekarang saya mau tanya dulu nih sama Mbak Nana. Mbak Nana, jadi pesan dari refleksi Mbak Nana nih apa Mbak yang bisa di-share kepada kita semua? Ya, terima kasih Mbak Dani. Saya pikir setelah dengar teman-teman semua ada sangat banyak yang miripnya itu. Namun yang mungkin saya ingin sebut tadi adalah bahwa keberagaman itu adalah sesuatu yang niscaya. Dan kemudian dia semakin muncul ketika relasi-relasi itu menjadikan sistemnya semakin kompleks. Kompleksitas itu menimbulkan keberagaman yang baru. Nah itu yang menjadi tantangan di awal para pencetus Sumpah Pemuda menyadari ada tantangan itu, makanya ada Sumpah Pemuda ya kan. Tetapi ketika kita sudah hampir 100 tahun kemudian, pertanyaan apakah tantangannya masih sama? Sumpah Pemuda itu harus kita maknai seperti apa? Justru sekarang kompleksitas menimbulkan keberagaman yang baru. Ternyata kita tidak selalu siap dengan itu, dan yang mungkin membantu kita akan terus ada dalam suatu bangsa, suatu negara Indonesia itu adalah kita masih punya sesuatu yang di tingkat fondasi itu sama begitu. Apakah itu cita-cita, apakah itu sesuatu yang sifatnya hak asasi yang paling dasar, atau apapun juga itu yang, nah itu yang tetap perlu kita kenali dan perlu kita hidupkan. Barangkali itu ya Mbak Dani. Oke, kalau Mbak Sulis gimana setelah mendengar Ya. Mbak Nana? Ya, terima kasih. Untuk merawat Indonesia yang sangat pluralistik itu tidak mudah. Indonesia itu dikagumi dunia sebagai negara Islam nomor 3 terbesar atau bahkan terbesar di dunia. Itu dianggap mampu merawat keragaman itu. Tapi harus dipertanyakan ulang ketika ada begitu banyak penelitian yang menunjukkan bahwa masalah-masalah intoleransi itu menjadi sangat penguat. Ya, setidaknya di dalam buku Law, Religion, and Intolerance in Indonesia, diedit oleh Tim Lindsay dan Helen Posaker, dinyatakan bahwa Indonesia itu dikagumi dunia karena dianggap mampu merawat keragaman. Nyambung dari Sumpah Pemuda nih ya. Tetapi harus dipertanyakan ulang. Pada buku itu ditulisnya 2017 di publikasinya. Dan lahirlah tulisan-tulisan, 18 tulisan berdasarkan penelitian yang menunjukkan bahwa intoleransi di Indonesia itu muat sekali, dari ranah hukum di persidangan sampai di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari gitu ya. Nah, bagaimana intoleransi itu bekerja dan menjadi tantangan berat bagi Indonesia untuk merawat keragaman itu adalah, kalau dari perspektif antropologi, adalah ketika keragaman yang begitu rupa, ras, etnisitas, golongan-golongan, struktur sosial, ekonomi, gender, agama juga ya sudah disebut ya, mungkin juga warna kulit, itu dikonstruksi untuk kepentingan-kepentingan politik.
Jadi kepada mereka yang tidak sama dengan kita, itu dikonstruksi sebagai orang lain, kelompok lain yang boleh diperlakukan apa saja. Tujuannya hanya untuk mengeksklud, mengeluarkan mereka dari persaingan untuk mencapai kepentingan-kepentingan kekuasaan yang sebenarnya jangka pendek saja. Dan itu yang pertama ya, jadi kepentingan kekuasaan. Yang kedua, Indonesia itu ditantang oleh persoalan sangat besar, yaitu korupsi. Bagaimana bangsa Indonesia itu banyak yang kehilangan rasa empati, rasa penghormatan terhadap orang lain dengan cara mencuri milik bersama, sehingga ada banyak orang lain kehilangan akses-akses kepada sumber daya kesehatan, pendidikan, layanan-layanan publik yang harusnya bisa dibuat, tapi uangnya semuanya hilang masuk ke kantong-kantong. Dan hari ini yang namanya korupsi itu ratusan triliun dalam jumlah yang sangat fantastis yang kita semua tercengang. Itulah kita hari ini. Oke, jadi kita mendengar tadi dari Mbak Nana. Mbak Nana tuh menekankan bahwa keberagaman itu adalah keniscayaan. Ya. Dan pertanyaan adalah tantangan sekarang itu makin kompleks. Ya. Jadi fondasi apa yang perlu kita miliki untuk mempertahankan keberagaman? Kemudian Mbak Solis menyampaikan kondisi kita sekarang seperti ini, gitu ya. Di tengah kompleksitas itu kemudian ada sifat-sifat ego sektoral lah yang kemudian membuat kita pada posisi ini. Nah, jadi kalau refleksinya Mbak Mel gimana nih mendengar dua teman ini? Saya mau berbagi cerita, mengunjungi teman-teman di Poso dan juga di Ambon, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa di tempat-tempat itu pernah terjadi kerusuhan yang sangat keras. Dengan tadi banyak kepentingan yang memainkan politik identitas, antara lain perbedaan agama, kemudian juga khususnya perbedaan agama dan juga kelompok ya, bisa berbasis kelas dan berbasis macam-macam ideologi. Nah, saya melihat bagaimana teman-teman di sana yang sudah terkoyak dan akhirnya mengalami begitu banyak konflik, akhirnya menyadari bahwa tadi ada permainan-permainan di luar ya, yang membuat mereka saling beradu satu sama lain. Lalu mereka merefleksikan kembali, sebetulnya kita ini siapa dan apa sih sebetulnya yang menyatukan kita. Ada yang menyatukan diri kita, sama-sama ibu, sama-sama perempuan yang tidak ingin keluarga kita mati. Lalu mereka juga menyadari, oh ternyata sama-sama yang kita rasakan itu. Tadi lari ke hutan, saya juga lari ke hutan. Ini dibakar, sama si bakar. Lalu apa? Gitu ya. Di Ambon, saya sangat terharu melihat satu kelompok anak muda yang pernah mengalami kerusuhan keras sekali di yang lalu dan juga terulang kembali di 2008. Lalu mereka melalui seni dan budaya itu, mereka ingat kembali sebetulnya yang menyatukan kita apa sih, gitu ya. Dan mereka kemudian mengingat kembali warisan yang sudah mereka punyai, yaitu tradisi pela dan tradisi gandong ya. Gandong itu artinya satu darah, satu kandung gitu ya. Jadi meskipun berbeda agamanya, mereka sebetulnya satu kandung dan banyak cerita-cerita, banyak mitos. Lalu bagaimana mereka mengulang kembali tradisi ini dengan maknai dengan konteks sekarang gitu ya, bahwa mereka sebetulnya satu kandung. Saya melihat satu dramatisasi peristiwa 2008 oleh anak-anak muda 200 orang kira-kira dari anak TK sampai SMA. Mereka memainkan perkelahian yang dipicu oleh hal kecil, tapi kemudian diwarnai dengan agama, kemudian dengan warna merah untuk yang Kristen, yang putih untuk Islam misalnya, contoh begitu. Lalu menyebabkan banyak kematian. Lalu bagaimana mereka di dalam teater itu, mereka kemudian yang masih hidup tuh berdiri lalu membawa potongan-potongan merah, potongan-potongan putih. Dan potongan-potongan itu dirakit jadi bendera yang koyak-koyak dijadikan satu. Sangat mengharukan, saya sampai merinding ya. Dengarnya aja udah merinding.
Lalu dari koyaan-koyaan bendera itu jadi merah dan putih kembali. Dan kemudian ada ratusan anak membawa kain putih pela yang kemudian menyanyikan lagu Gandonge ya. Dan kemudian ada 2 institusi dari UIN, dari IAKN, satu Kristen Surin, yang kemudian maju rektornya, mereka kemudian saling menyuapi sirih pinang dan kemudian membacakan Sumpah Gandong. Itu namanya Panas Gandong. Disaksikan ketua adat dan disaksikan banyak orang yang lain. Sangat-sangat mengharukan dan ini bisa terjadi di semua tempat. Ya. Bahwa kita sebetulnya kalau kita luaskan, gandong itu berarti kita semua juga satu kandung sebetulnya, dikandung oleh tanah Indonesia dan air kita yang dari kita satu tanah satu air satu dan mempunyai sudah dibangun sejak Sumpah Pemuda. Bagaimana yang menyatukan kita dengan bahasa yang kita rajut bersama, dari keragaman itu kita saling berbicara dengan bahasa persatuan gitu ya. Betul. Dan saya kira ini mengingatkan kita di balik semua kepentingan itu kita harus sadar Betul. bahwa kita harus cukup kritis, Ya. bahwa kita sudah punya sejarah yang lama dan Indonesia sangat dikagumi orang karena bagaimana mungkin begitu beragamnya kok masih bisa bersatu sampai saat ini. Ya. Nah, itu harus terus kita ingat. Oke. Makasih banget ini Mbak Mel. Jadi langsung nyambung juga dengan refleksi saya karena mendengarkan Mbak Mel ini, saya langsung mikir iya ya. Jadi sudah banyak cobaan-cobaan di Indonesia yang berusaha untuk memecah belah kita. Tapi dengan kekuatan imajinasi tadi di Pela Gandong itu adalah imajinasi dari masyarakat bersama-sama ingin tetap mempertahankan kebersatuan itu dan melalui seni, tradisi, budaya ya. Kemudian kita bisa saling memaafkan ya, saling memaafkan dan kemudian berjalan bersama-sama lagi. Jadi di sini saya melihat memang imajinasi itu sangat penting ya. Dan kekuatan budaya itu, kekuatan kultural Indonesia itu memang adalah fondasi dasar itu. Jadi kalau tadi bertanya dari Mbak Nana, apa sih sebetulnya fondasi ini yang bisa selalu membuat kita bersama? Jangan-jangan ya memang keberagaman budaya itu yang sadar akan kita bersama-sama satu tanah air, kemudian satu bahasa. Ini bisa dipertahankan asalkan ada kemauan untuk rendah hati. Ketika kita bersalah, kita bisa minta maaf. Nah, untuk itu nggak mudah sebetulnya menurunkan ego. Nah, jadi kalau mungkin Mbak Linda mau sharing juga. Iya tadi, terima kasih Mbak Dami. Mendengarkan imajinasi, dengerin juga dari Mbak Sulis bagaimana generasi muda yang hampir 100 tahun lalu itu mereka punya visi, artinya kan mereka punya imajinasi Indonesia ke depan seperti apa, kemudian apa ada Kongres Perempuan yang pertama, kemudian lahirlah kemerdekaan. Yaitu kembali lagi seperti kita pernah bahas pada podcast Terbitlah Terang sebelum ini ya, nilai-nilai kejujuran itu memang penting sekali dan kerendahan hati, welas asih, saling mendengarkan untuk kemudian kita bisa mengheningkan semua apa yang kita pikirkan supaya imajinasi itu bisa muncul. Soalnya tanpa keheningan itu bagaimana kita bisa berimajinasi? Seperti juga kita sering obrolkan bagaimana peran pendidikan itu begitu mendasar. Kita perlu dasar pendidikan yang kokoh untuk bisa melihat imajinasi yang besar. Nah, bagaimana kakak pendidik semua? Saya kira pendidikan itu sangat penting ya. Jadi bagaimana pendidikan kita tadi merajut terus, mengingatkan terus yang menjadikan kita satu itu apa. Jadi itu kita beragam budaya tapi terjadi dialog-dialog lintas budaya yang sangat cair. Di Indonesia ini salah satu negara yang integrasi budayanya sangat cair. Orang dari Batak, belajar di Jawa, nanti menikah dengan orang Manado, tinggal di Sangihe. Jadi kita mempunyai satu
aspek lintas budaya tanpa mengurangi perbedaan ya. Justru perbedaan itu sangat kaya, dan dengan melalui keheningan, refleksi yang dimantapkan melalui pendidikan kita. Jadi saya kira mudah-mudahan di dalam ruang-ruang pendidikan formal dan informal itu hal-hal ini terus bisa dibangun. Karena ini sangat penting untuk jadi landasan kita. Gitu ya Bu Nano? Ya, setuju saya. Saya pikir di dunia pendidikan kita mesti mau ya siapkan ruang waktu untuk kesempatan pengalaman belajar seperti itu, dan kreativitas guru bekerja sama dengan semua pihak seperti yang tadi Mbak Sulis ceritakan kan, kalau itu bisa dihadirkan di dalam pengalaman belajar, orang menjadikan itu seperti wawasan ya, dia nggak harus kasarnya kecemplung dulu sebelum tahu bahwa ada bahaya di situ, ada sesuatu yang harus dia awasi untuk tidak ikut. Jadi artinya pengalaman buruk itu tidak harus dialami sepanjang dia sadar dulu bahwa ada ini semua yang baik, plus minus ini, dan itu memang memerlukan guru punya wawasan yang luas sekali. Jadi saya pikir kalau suara-suara seperti ini banyak didengar sampai pada ruang interaksi antara guru dan murid, mudah-mudahan kita bisa membangun kesadaran ini cukup dini ya. Jadi kita nggak nemu konflik dulu baru sadar, oh ada masalah gitu. Kita bisa antisipasi. Betul, dari kecil. antisipasi itu, karena antisipasi itu kan memerlukan awareness tadi, tapi juga diikuti oleh upaya-upaya mitigasi supaya ini nggak mengakibatkan korban. Lalu kita harus siapkan dengan cara bagaimana. Dan langkah-langkah itu bisa tadinya menghindari masalah, malah justru tadi menghasilkan sesuatu yang positif. Jadi lebih daripada menanggulangi masalah, dia menghasilkan sesuatu yang konstruktif. Ya, silahkan. Ada seorang antropolog Amerika namanya Edward Brunner. Dia mengatakan bagaimana ada suku-suku bangsa yang memiliki kemampuan adjust kepada suku bangsa lain. Orang Batak, kalau mereka ke Medan, Medan itu adalah suatu kota yang tidak punya kebudayaan dominan. Semuanya sama kuat, Batak, Melayu, Cina, ada Keling ya. Ya kalau nggak ada kebudayaan dominan, ya dia nggak usah harus adjust karena sama-sama kuat. Tapi begitu orang Batak sekolah di Bandung di ITB yang ada kebudayaan dominan Sunda, maka dia tuh emang akan berusaha banget jadi orang Sunda, berbahasa Sunda, bertata cara Sunda, supaya apa? Supaya diterima, gitu kan. Nah, itu zamannya Edward Brunner. Tapi sekarang itu sentimen atau intoleransi itu berubah, bukan lagi etnik tapi lebih ke agama. Jadi sekarang kalau ke Jogja tuh, dulu tuh mahasiswa dari luar Jawa susah banget cari kos karena ibu kosnya bilang, maaf tidak terima orang dari seberang. Kalau sekarang dalam beberapa tahun terakhir ini, maaf tidak terima orang yang non muslim. Itu pun yang terjadi di sekitar Depok gitu. Nah artinya tuh intoleransi itu memang ciptaan karena ada soal-soal politik, tapi juga kita nggak punya cukup literasi untuk menghormati orang-orang berbeda dengan kita. Dan saya kira yang harus kita lakukan adalah mewaspadai itu semua, bagaimana kita bisa saling belajar tentang hak asasi manusia yang paling mendasar, menghormati orang lain siapapun dia gitu. Padahal sebetulnya kan Sumpah Pemuda itu justru sudah menghargai itu. Tapi dalam kenyataannya ternyata kemudian timbul perbedaan-perbedaan itu. Jadi tampaknya memang Sumpah Pemuda itu adalah sebuah nilai-nilai yang selalu harus kita
Jaga, kawal, kita rawat. kawal, kita Maknai. bahasakan, Kita kita rawat. maknai. Kemudian kalau ada yang berusaha untuk menghilangkan itu, kemudian kita bangkitkan lagi. Iya. Jadi bukan hanya retorika Ya, ya, dan kita Bukan. membuat ruang-ruang itu, Membuat ruang-ruang pertemuan Iya. yang lebih banyak. seperti ini. Ya, Baik. seperti ini. Gitu. Lintas disiplin, lintas umur, Lintas Lintas umur. generasi, Ya, ya, betul. lintas umur. Oke, luar Terima biasa kasih. untuk diskusi kali ini tentang Sumpah Pemuda. Jadi terima kasih Linda, Mbak Mel, Mbak Sulis dan juga Mbak Nana. Mbak Dami ini. Ada Dami. Terima kasih mungkin untuk para pemirsa, kita ketemu di lain kali dan terima kasih sudah join untuk podcast kali ini dan ketemu di podcast berikutnya. Sampai ketemu lagi.